Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Firman Panipahan. Kali ini saya mau reaction dari Termul ya, yang marah-marah karena Roy Suryo CS tidak jadi ditangkap. Seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo. Silakan itu di ya Ayo kita lanjut lagi. kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak terima kasih. Ada yang bermain katanya. Ini masih spoiler. Kita lihat secara lengkap ya. Suryo CS penangguhannya disetujui. Bagaimana tanggapannya? Ada yang bertanya Roy Suryo CS penangkapannya disetujui. Bagaimana tanggapannya, Pak Ketua Permul? Telah menerima kabar yang begitu yang Ambil batu-batu. Kontrol Pak, kontrol. Santai, santai. Ngopi dulu Pak. Gak usah terlalu tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu cenderung nanti belibet salah omong gitu ya. Ngopi dulu Pak. Kita lanjut. begitu luar biasa sekali hari ini bahwa mereka telah ditangguhkan. Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan. Wah, ini tuntutan nih, bagus ini. Jadi memang kita harus kritis. Kita belajar dari orang-orang seperti ini. Menyuarakan pendapat itu penting. Kita harus terima dengan baik. Saya ikut-ikutan batuk. Jadi memang kita harus setiap keputusan itu harus ada alasan yang jelas gitu ya. Tapi sependek yang saya tahu kenapa Roy Suryo CS itu ditangguhkan karena memang tidak cukup dalil untuk menangkapnya. Karena beberapa pasal yang digunakan untuk menjerat Roy Suryo, menjerat dalam pengertian ini ya, mau menangkap gitu ya, bukan pengertian negatif. Saya tidak cenderung kepada salah satu, tapi saya cenderung kepada ijazah palsu itu harus jelas gitu ya. Jadi Roy Suryo itu tidak ditangkap karena memang tidak ada hukum yang memberatkan untuk ditangkap. Rata-rata di bawah 1 tahun tuntutannya gitu, sehingga tidak ditangkap. Itu Pak Termul. Ini harus dipertanggungjawabkan bahwa hari ini kita membuktikan integritas, kredibilitas hukum hancur secara politik. Oh, hancur secara politik praktis. Ini gimana maksudnya ini? Praktis. Ini kami sudah tahu bahwa apa yang terjadi ini kami sudah tahu sebelum ditangguhkannya ini. Wow, jadi sudah tahu ini bakalan ditangguhkan. Atau gimana maksudnya ini? Ya, karena memang ada narasi orang besar itu ya. Mari kita lanjutkan lagi supaya kita tidak salah paham. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Oh, siapa ini? Bapak ini yang dia maksud permainan yang bagus. Apa yang dimaksud dengan permainan dalam tanda petik ini? Apakah Roy Suryo tidak jadi ditangkap atau ditangguhkan itu penangkapannya karena ada orang yang bermain? Padahal ini menurut saya termurni salah tangkap, salah memahami keadaan. Bahwa memang Roy Suryo itu tidak ditahan pertama karena tidak cukup kuat dalil untuk menangkapnya. Yang kedua, kasusnya tetap bergulir gitu. Dia tetap menjadi orang yang terlapor gitu. Yang dilaporkan oleh Jokowi Dodo. Pengadilan itu akan digelar mudah-mudahan dalam waktu dekat gitu. Pak Jokowi juga sudah menjawab tantangan berkali-kali bahwa dia siap membawa ijazah SD sampai S1-nya itu. Ini maksudnya apa? Kok orang Roy Suryo CS tidak ditangkap tapi semacam ada permainan? Kita lihat dulu siapa ini yang dia tuju. Semoga bangsa ini tetap
tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang kita harapkan. Semoga bangsa ini tetap berjalan ya. Ya, termasuk hukumnya. Oke. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka. Loh, ini kan salah paham. Ini salah paham. Tidak ada yang membebaskan para tersangka. Ini dengan bahasa diplomatis seolah-olah ini mengasihani Pak Jokowi gitu kan. Kemudian mewakili Pak Jokowi mengatakan terima kasih ini sebagai kado. Ini jauh ya dari, ya kalau Pak Jokowi ada di sini dia pasti menyuruh orang ini diam itu. Jadi sebenarnya permasalahan di sini bukanlah Pak Jokowi kalau saya melihat itu. Permasalahannya ada pada termul-termulnya itu. Pak Jokowi menternak para termul ini atau memelihara para termul ini, atau mungkin bukan Pak Jokowi yang menternak, tapi yang menyediakan lapangannya, tempatnya itu Pak Jokowi, orang yang punya modal gitu. Ya, sehingga mereka ini ngawur gitu. Kalau mereka menggunakan cara berpikir Pak Jokowi gitu, mungkin tidak seperti ini belibetnya. Kesalahpahaman yang kemudian dibuat begitu dalam menjadi semakin menarik. Kita lanjut. Pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo Orang kuat, obat kuat paling Pak. untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang kuat tuh, Pak? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Ya, orang kuat itu. Ya, kami tidak mau hari ini, kami tahu tetapi kami tidak mau hari ini membuka. Saya rasa ini offside Pak. Offside menyebutkan nama Pak, menyebutkan Pak Presiden di sini. Ini offside betul. Ini di sini, yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu. Ya, offset ya. Ini kita lihat bahwa mukanya juga terlihat. Oh, ini saya salah ngomong ini katanya. Jadi memang kita tidak perlu habiskan ini, ada 47 detik lagi, bahwa memang ini sudah offset sekali. Dia mengatakan angkat ini sebagai menteri. Yang bisa mengangkat sebagai menteri kan presiden. Apakah orang besar itu Pak Presiden? Nah, ini berbahaya sekali. Ini akibatnya memelihara segurumbulan orang yang tidak memiliki nalar yang baik ya. Ini dilanjut apa enggak ini? Enggak usah ya. Lanjut ya, enggak usah. Ini enggak sehat ini. Udah gitu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa memang kemarahan termul ini terlihat sekali, dan orang marah tanpa pengetahuan itu akan menjadi senjata makan tuan. Terima kasih sudah menonton.